wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang masalah macam-macam najis. Jadi dalam najis itu ini ada 4 macam. Annan najasata arbatu aksamin. Najis itu ada 4. Pertama, mayu fa'anhu fil ma'i dunas saubi. Yang pertama adalah najis yang dimaaf pada air, tidak pada baju. Jadi ada najis yang dimaaf ketika di air dan tidak dimaaf ketika di baju. Mana seperti bangkai yang tidak punya darah yang mengalir. Contohnya semut. Misalkan semut tuh, ada semut mati itu semut. Ini biasanya sering sekali kita ada di mana, di teh. Teh kita ada semut mati. Begitu ada semut mati, maka teh kita tidak menjadi najis. Tapi syaratnya bila mana satu, semut itu mati dengan sendirinya. Itu syaratnya. Kalau semut itu mati dengan sendirinya. Tapi kalau seandainya semut matinya karena ada perbuatan orang lain, tetap najis. Sekalipun semut itu dimaaf di air karena dia tidak punya darah. Seperti misalkan udah ketahuan ada semut di mana? Di gula. Begitu ada semut di gula, kemudian ternyata semut yang ada di gula kita sendok. Padahal kita tahu bahwa semut itu hidup. Kemudian kita sendok, kita masukin ke teh. Akhirnya kita tuangin air jadi mati, maka itu mah semutnya tetap najis, dia dimaaf. Kenapa alasannya? Karena dia mati dengan perbuatan kita. Jadi semut itu dia dianggap najisnya dimaaf kalau dia jadi bangkai bila mana tidak ada perbuatan orang lain. Tapi berbeda ketika di baju. Kalau di baju, semut mati di baju kita di sini, kita lagi sholat, itu mah tetap namanya semut itu berarti tetap najis, kagak dimaaf, sholat kita batal. Yang kedua, mayu pa anhu pisaubi dunal ma'i, yaitu najis yang dimaaf pada baju bukan pada air, seperti mana darah. Tapi syaratnya darah yang keluar dengan sendirinya. Misalkan orang sholat punya jerawatan pecah. Atau orang sholat punya bisul, tapi bisulnya pecah dengan sendirinya. Itu dimaaf pada baju, tapi di air kagak dimaaf. Yang nomor ketiga adalah mayu pa'anhu mutlakon. Dia memang dimaaf secara mutlak. Seperti mana? Yaitu najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata. Kayak misalkan lalat di kakinya ada najis. Kita nggak tahu bahwa di kaki lalat ada najis. Nemprok di kopi kita, maka itu mah dimaaf. Atau nemprok di baju kita dimaaf. Tetapi beda kalau kita yakin-yakin bahwa lalat itu dari najis, kemudian nemprok di baju kita, itu mah tidak dimaaf. Gitu. Atau lalat itu habis nginjek katakan tai, kemudian ternyata lalat hinggap di kopi kita, ya jadi mutan najis itu mah. Kemudian yang nomor terakhir adalah malayu fa mutlakon. Najis yang tidak dimaaf pada baju dan dia tidak dimaaf juga itu pada selain baju, artinya air, mana seperti kencing tuh, seperti BAB tai kita gitulah. Jadi kesimpulannya najis itu ada 4. Maka yang sering terjadi ini masalah apa? Masalah lalat. Lalat itu kan hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Ternyata lalat sering sekali jatuh di kopi, lalat jatuh di teh. Maka ketika lalat jatuh di teh kan sunnah kata Nabi, bila mana lalat itu jatuh dicelupkan.
celupin, misalkan dia jatuh miring sayapnya, celupin lagi satu sayapnya. Karena kata Nabi dalam sayap lalat itu diantaranya ada obat dan penyakit. Maka ketika lalat itu jatuh miring satu sayap, celupin lagi satu lagi. Kenapa? Takutnya yang sayap satu itu adalah penyakit, maka harus ada tahu penawarnya, maka celupin lagi, sunnahnya kata Rasul. Tetapi syaratnya jangan sampai mati, karena ketika dia mati, sekalipun dia adalah hewan yang tidak ada darahnya yang mengalir, tetap aja nanti lalat itu akan menjadi apa? Najis. Artinya air kopi itu bisa najis. Kenapa alasannya? Karena tadi lalat itu walaupun hewan yang tidak ada darahnya, tetapi dia itu jatuhnya karena perbuatan kita. Mungkin ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan tonton terus video kami, like and subscribe YouTube kami. Hadanallah wa yakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.